terima kasih ya. Ya Bu. Betul ini dengan GAS? Ya Bu. Betul ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya sudah memenuhi janjinya sesuai dengan janji kita di hari kemarin ya, untuk mengadakan konseling individual pada hari ini. Ya Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik ya. Oke, syukur puji Tuhan. Kalau baik, sebelum kita memulai konseling individualnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ya, mari kita berdoa, ambil posisi. Bagaimana posisinya? Sudah pas? Sudah pas Bu. Sudah enakan? Ya Bu. Ya, baik, kalau sudah enakan, mari kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini bagaimana perasaannya, keadaannya, kabarnya? Baik Bu. Oke, baik. Baik ya, berarti sudah bisa kita mulai kegiatan konseling individual kita ya. Ya Bu. Bisa ya. Sebelumnya Ibu meminta, kemarin sudah bersedia kan? Ya. Sudah bersedia, silakan kamu tanda tangan kesediaan kamu untuk mengikuti konseling individual ini. Di sini tanda tangan dulu ya. Ya Bu. Ya. Oke, terima kasih sudah mengisi dan menandatangan berkas kesediaan untuk mengikuti konseling individual ya. Baik, Ibu akan menjelaskan di sini di depan kita sudah ada di situ ada tujuan umum dan tujuan khusus dari konseling individual ini ya. Ibu bacakan, kamu boleh perhatikan juga di situ ada di depan. Tujuan umumnya meningkatkan disiplin belajar ya. Kamunya jadi mampu meningkatkan disiplin dalam belajar. Lalu tujuan khususnya di sini yang pertama itu kamu mampu menyusun rencana ya, mampu menyusun rencana agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Lalu yang kedua, kamu mampu mengatur jadwal belajarmu ya yang menjadi prioritas sehingga nantinya tidak akan ada terjadi tunggakan tugas lagi. Lalu yang ketiga, kamu mampu menciptakan kebiasaan belajar yang lebih baik ya. Nanti kamu boleh mulai menyusun setelah mengikuti ini, kamu menyusun jadwal belajar kamu, prioritaskan mana yang penting, sifatnya mendesak. Nah, itu yang segera kamu selesaikan agar tidak terjadi tunggakan. Bisa dipahami, Nak? Bisa Bu. Bisa dipahami ya? Ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak terjadi hal-hal atau tidak terjadi masalah-masalah lagi. Ya Bu. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke konseling individualnya. Sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Ya, baik. Kalau belum pernah, Ibu akan jelaskan apa itu konseling. Kamu boleh perhatikan lagi di depan sini. Nah, konseling di situ ada bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ya. Lalu konseling itu ada dilandasi oleh asas-asas ya. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan ya. Nah,
ada keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi asas-asas yang lainnya. Ibu akan jelaskan ada 3 asas yang akan kita pergunakan pada konseling individual hari ini. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Ya, Ya, Bu. asas kerahasiaan itu apa yang nanti GAS akan ceritakan permasalahannya tentu akan menjadi rahasia. Rahasia antara kamu dengan ibu. Ya. Ya, Bu. Lalu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan, silakan nanti kamu ceritakan terbuka dengan ibu masalahmu apa saja. Ya, jangan ada yang ditutupi supaya apa? Pengentasan masalahnya didapatkan, ya. Ya, Bu. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Nah, lalu ada asas apa lagi? Kesukarelaan. Ya. Ya, Bu. Kamu datang ke sini ada paksaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Jadi itu masuk ke dalam asas kesukarelaan. Kamu hadir di sini berdasarkan keinginan kamu, ya kan? Berdasarkan keinginan kamu ingin mendapatkan pengentasan dari masalahmu. Paham? Paham, Bu. Sudah paham mengenai konseling ya? Ya, Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham mengenai konseling, Ibu juga akan menjelaskan di sini ya. Ada tahapan-tahapannya untuk konseling individual ini. Ada tahapan awal, jadi kita sudah mulai dari penyambutan, lalu kita berdoa, ya itu di tahapan awal Ibu menjelaskan mengenai konseling, asas-asasnya. Lalu berikutnya ada tahap inti. Nah, di tahap inti ini nanti kamu silakan mengutarakan masalahmu. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Utarakan masalahnya nanti. Apa yang ada di sini diungkapkan supaya dapat pengentasannya, ya. Lalu tahap terakhir atau tahap penutup itu nanti kita akan menindaklanjuti ya apa yang akan kita lakukan. Lalu di situ kamu menyimpul, kita merefleksi kegiatan konseling individual kita. Ya, Ya, Bu. paham ya? Paham, Bu. Jadi ada 3 tahap. Terus selain tahap-tahapnya, waktu pelaksanaan konseling individual ini akan kita laksanakan selama 40 menit. Bisa kamu ikuti? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya, Bu. Ada kegiatan lain nggak nih? Selama 40 menit kita mulai jam 9. Berarti nanti ke depannya lumayan ya menyita waktu. Ada kegiatan nggak selain ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi bisa ikuti ya selama 40 menit ya. Ya, Bu. Siap berarti ya? Siap, Bu. Oke, bagus. Jadi nanti selama waktu 40 menit itu silakan kamu ungkapkan masalahmu dengan baik ya. Ya, Bu. Karena waktu kita hanya 40 menit. Paham? Paham, Bu. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Baik, kalau kita bisa lanjutkan. Tadi kita sudah sepakat untuk waktunya. Coba kamu duduk yang enak dulu nih. Itu udah enak belum duduknya nih? Bisa, Bu. Udah enakan duduknya? Ya, Bu. Ya, kalau sudah enakan duduknya, kamu dengarkan perintah dari ibu. Sebelum kita masuk ke masalah, kita relaksasi dulu. Mau relaksasi? Mau, Bu. Jadi nanti relaksasinya supaya kamu tidak tegang, kamu tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Tarik lagi, sambil pejam mata, hembuskan. Nah, sudah siap melakukannya? Siap, Bu. Siap ya? Ya, Bu. Baik, coba silakan kamu praktekkan dulu apa instruksi yang ibu suruh tadi, silakan. Tarik, ya dibuang. Sampai rileks terasa. Tarik lagi, keluarkan. Tarik, keluarkan dari hidung. Oke, sudah. Sudah, Bu. Bagaimana rasanya, Nak? Sudah nyaman? Sudah nyaman, Bu. Sudah nyaman? Apakah sudah rileks? Rasanya tidak ada beban lagi? Sudah rileks? Sudah? Sudah, Bu. Mau minum dulu? Iya, sudah, Bu. Belum haus ya? Kalau sudah rileks, silakan kamu ceritakan sama ibu apa permasalahanmu
sehingga kamu bersedia hadir di konseling individual ini? Silahkan. Saya sering menunda-nunda tugas, Bu. Mm-mm. Dan saya dapat teguran dari wali kelas saya dan guru mata pelajaran. Seperti itu. Ya, Bu. Iya. Kalau kita sering menunda-nunda pekerjaan sekolah, ya kan, sehingga kamu mendapat teguran dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana perasaanmu? Sedih, Bu. Sedih, apalagi Saya, cemas juga. ya, Bu, Sedih dan cemas. cemas. Oke. Kenapa? Ibu ingin tahu nih, kenapa kamu sering menunda-nunda pekerjaan sekolahmu? Saya sering bermain bersama teman-teman saya, Bu, dan biasanya saya kalau siangnya bermain sampai sore dan malamnya saya nongkrong dengan teman-teman saya. Biasa saya pulang sampai jam 11 malam dan pulangnya saya ketiduran, Bu. Wah, berarti kamu lebih banyak waktu untuk bermain ya? Ya, Bu. Lebih banyak waktu untuk bermain. Pulang dari ngambil tugas, bermain bersama teman. Ya, Bu. Bermain bersama teman, pulang ngambil tugas. Lalu setelah ngambil tugas bermain, malamnya juga ngumpul. Ya, Bu. Ngumpul bersama temanmu. Ya, Bu. Lalu kamu pulangnya jam 11 malam. 11 malam. Wah, sudah jam 11 malam, langsung tidur. Tidak Nah, sempat tugas. jadi tidak sempat Mengerjakan tugas, Bu. mengerjakan tugas. Jadi seperti itu. Berarti waktu kamu banyak bermain ya? Ya, Bu. Banyak bermain. Ya, waktu kamu banyak bermain sehingga tertunda tugas tadi. Betul seperti itu? Betul, Bu. Nah, betul seperti itu, tertunda tugasnya. Setelah itu kamu malamnya juga tidak ada jam atau tidak ada waktu untuk belajar. Ya, Bu. Betul? Betul, Bu. Betul seperti itu. Baik. Mengapa kamu mendapat teguran tadi dari wali kelas? Coba cerita sama ibu. Karena apa mendapat teguran dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran tadi? Saya menunda tugas, Bu, dan waktu teman-teman saya mengumpulkan tugas, saya tidak mengumpulkan tugas gara-gara saya tidak mengerjakannya, Bu. Begitu. Iya, Bu. Berarti karena dipanggil itu banyak tunggakan ya. Iya, Bu. Coba ceritakan sama ibu, tunggakan mata pelajaran apa saja? Banyak, Bu. Banyak. Ya, salah satunya mungkin ada berapa? Coba ceritakan sama ibu. Matematika ada 2, Matematika ada 2, bahasa Inggris ada 1, dan bahasa Indonesia ada 2 juga, Bu. bahasa Indonesia ada 2 tunggakan, bahasa Inggris ada 1. 1 tunggakan. Jadi itu yang merasa membuat hati kamu sedih dan cemas, Iya, Bu. ya kan? Nah, permasalahannya waktumu ya, waktumu tidak teratur, ya. Iya, Bu. Jadi banyak tunggakan. Bagaimana perasaannya ketika dipanggil dapat rambu-rambu oranye ya dari wali kelas, dari guru mata pelajaran, ya kan? Iya, Bu. Nah, bagaimana perasaan yang kamu rasakan? Sedih dan juga cemas, Bu. Oh, kenapa bisa? Apa yang bikin kamu cemas? Saya tidak mengumpulkan tugas dan saya dipanggil oleh wali kelas, Bu. Iya, cemas karena kamu dipanggil oleh wali kelasmu dan juga guru mata pelajaran. Iya, Bu. Kira-kira kalau kita banyak tunggakan tugas seperti itu, apa yang akan kita alami? Dapat teguran, Bu. Dapat teguran. Berupa bagaimana tegurannya? Berupa rambu-rambu oranye atau ditegur itu, Bu. Gitu.
Kira-kira kalau tunggakan kita tugasnya banyak tunggakan, apakah kita bisa mendapatkan nilai? Tidak, Bu. Tidak bisa mendapatkan nilai, ya kan? Ya, Bu. Nah, kalau tidak punya atau tidak dapat nilai, apa yang akan terjadi? Kita kena tegur, Bu. Kena tegur dan bisa saja berdampak ke Tidak naik kelas. bisa berdampak ke tidak naik kelas, ya kan? Ya. Nah, berarti GAS sudah paham ya dengan perilaku GAS tadi sering menunda-nunda pekerjaan sekolahnya, ya kan? Ya, Bu. Sehingga pekerjaan sekolahnya tidak terselesaikan. Ya, Bu. Tidak terselesaikan yang pada akhirnya GAS tadi mendapat teguran dari guru mata pelajaran dan juga mendapat teguran dari wali kelas, ya kan? Ya. Mata pelajarannya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, itu adalah mata pelajaran yang bakal di ujian nasionalkan, ya kan? Ya, Bu. Sekarang kamu duduk di bangku kelas 8. Nah, kalau sampai ketiga mata pelajaran ini ya KKM-nya tidak tuntas, beruntut dari ganjil ke genap, tidak tuntas bisa mengakibatkan apa? Tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Nah, permasalahannya sudah dapat nih. GAS sering bermain nih, ya kan? Iya, Bu. Bermain, lupa tugas, tidak bisa mengatur waktu. Nah, konsekuensinya tadi dapat teguran Dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas, ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada video. Ya, video itu nanti silakan kamu analisis dari masalahmu tadi, ya kan? Ya, Bu. Kira-kira jika kamu melakukan hal seperti yang di video ini, apakah kamu bakal mendapat teguran lagi dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas? Ya, jadi silakan kamu tonton ya, Ibu putar dulu. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat kerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Sore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya.
Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Oke. Bagaimana setelah menonton videonya perasaanmu? Malu enggak? Malu Bu, Malu. Kenapa malu? karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Malu karena tidak mengerjakan tugas, sama seperti yang di video tadi ya. Di video tadi satu anak rajin belajar, ya kan? Tepat waktu mengerjakan tugas. Lalu anak yang satunya bagaimana? Malas Bu. Seperti siapa? GAS ya? Iya Bu. Kurang lebih seperti GAS yang lebih memilih bermain, ya kan? Bermain, menunda-nunda pekerjaan sekolah tadi. Nah, setelah dia perhatikan ya, dia kerjakan tugasnya ternyata sulit. Betul seperti itu. Betul, Bu. Atau versi kamu bagaimana? Coba, silakan. Dianalisis dulu tadi videonya. Yang anak yang bermain tadi. Ya saya kurang lebih seperti itu juga Bu. Kurang lebih seperti itu juga. Ya, Bu. Kamu bermain, ya kan? Bermain seperti yang di video. Lalu ketika mengerjakan tugasnya si anak tadi itu ternyata PR-nya susah. Ya, Bu. Nah, silakan kamu mau pilih yang mana? Anak yang laki-laki atau anak yang perempuan tadi yang di video itu? Saya lebih memilih yang anak perempuan Bu, Anak perempuan. Mengapa memilih anak yang perempuan? karena dia rajin mengerjakan tugas dan tidak bermalas-malasan Bu. Iya, dia rajin mengerjakan tugas, tidak bermalas-malasan, dia bisa mengatur waktunya kan, tadi kan, anak gadis tadi. Nah, mengatur waktu belajarnya, dia memiliki waktu banyak untuk beristirahat, bermain, ya. Ketika PR kita sudah selesai, barulah kita bermain, ya kan? Iya Bu. Beristirahat. Nah, ketika harinya sekolah, PR tadi sudah selesai. PR tadi sudah selesai, siap dikumpulkan dan mendapat nilai Bagus. bagus. Baik, itu untuk video tadi. Nah, dari awal tadi kamu sudah mengungkapkan masalahmu, ya kan? Ya, Bu. Mulai dari kamu sering bermain, pulang dari ngambil tugas bermain, kamu menunda pekerjaan sekolahmu, lalu kamu bermain juga di malam hari, pulangnya kamu jam 11 malam, ya kan? Betul seperti itu, Nak? Betul Bu. Betul. Lalu malamnya datang ke rumah atau sampai di rumah kamu langsung Tidur. tidur. Nah, setelah menonton video tadi, kamu ingin berubah enggak? Ingin berubah Bu. Apa yang ingin kamu rubah? Sikap saya untuk membagi waktu. Sikap kamu untuk membagi Waktu. waktu. Oke, baik. Jadi, kamu ingin membagi waktu antara bermain dan juga Belajar. belajar. Bisa kamu ingat tanpa ditulis? Bisa Bu. Bisa? Ya Bu. Bisa ingat enggak? Nanti enggak bisa ingat kamu. Lalu kamu lupa. Bagaimana kalau kita bikin kontrak tingkah laku? Kamu setuju? Setuju Bu. Setuju? Ya Bu. Baik, kalau setuju, Ibu sudah siapkan kertas kontrak, ya. Kertas kontrak ini silakan kamu tuliskan. Tadi kamu ingin berubah, ya kan? Kamu ingin berubah, kamu tulis di sini apa-apa saja, ya. Ya Bu. Biar kamu ingat. Silakan, silakan ditulis dulu.
tulis saja apa yang ada di benakmu ya. Ya Bu. Ya, tulis saja apa yang ingin kamu rubah dari perilakumu tadi supaya menjadi pedoman ya. Nomor 2 ya, silakan. Baca dulu apa. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, Sudah Bu. oke, silakan. Katakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. 1. Tidak bermain terlalu lama, lupa waktu, mengerjakan tugas. Nomor 2. Malam saya harus belajar mulai pukul 19.00 sampai 20.00 WIB. 3. Tidur malam mulai pukul 21 WIB. Usaha saya dianggap berhasil bila saya bisa membagi waktu untuk antara bermain dan belajar. 2. Tidak ada tunggakan tugas sekolah. 3. Bisa tidur lebih awal. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan 1. Makanan favorit saya. 2. Boleh minta HP, lihat media sosial. 3. Diisikan pakai internet oleh orang tua saya. Oke, itu ya. Kalau sudah ditulis seperti ini, bisa lupa? Tidak kan? Nah, jadi ini kontrak perilaku kita atau kontrak tingkah lakumu. Jadi tolong kamu laporkan sama ibu, ya. Tolong kamu laporkan sama ibu. Bu, kontrak kita berjalan Bu. Saya sudah mencoba untuk mengubahnya dengan apa yang saya tulis kemarin. Nah, jadi setiap ada perubahan, kamu laporkan sama ibu melewati WA, boleh ya? Ya Bu. Melewati WA. Baik, kapan kamu mulai menjalankan kontrak ini? Besok Bu. Besok. Bagus, semakin cepat semakin baik ya. Ibu yakin jika kontrak yang kamu buat ini sungguh-sungguh kamu laksanakan, maka masalah kamu pasti akan mendapat pengentasannya. Ya? Ya Bu. Setuju ya? Iya Bu. Ya, jadi ini jangan lupa selalu kamu laporkan kepada ibu. Nah, selain itu, kontrak yang sudah kamu buat ini ada reward dan ada punishment-nya. Paham? Paham Bu. Tahu kamu reward dan punishment-nya? Tidak Bu. Tidak tahu. Baik, reward itu penghargaan untuk kamu, ya. Penghargaan untuk kamu apabila perilaku yang negatif tadi berubah menjadi hal-hal yang positif, maka kamu misalkan saja diberi hadiah, ya. Orang tua mau menyuruh kamu beli makanan yang kamu sukai misalkan, ya. Ya Bu. Nah, itu reward namanya ya. Kamu membeli makanan yang kamu sukai. Terus kalau kontrak ini tidak kamu lakukan dengan baik atau hasilnya sama seperti sebelumnya, banyak tunggakan tugasmu, ya, maka kamu akan mendapatkan punishment. Punishment itu hukuman. Ya. Ya Bu. Hukumannya mungkin kamu selama 1 bulan tidak diperbolehkan memegang HP, membuka dunia media sosial. Bagaimana? Setuju dengan reward dan punishment-nya? Setuju Bu. Ya, setuju. Baik. Kalau setuju, ini selalu kamu laporkan kepada ibu. Ya. Jadi, masalah kamu tadi, kamu sering menunda-nunda pekerjaan sekolahmu atau PR-mu, ya.
kamu lebih lama bermain, ya kan? Ya, Bu. Lama bermain, terus malamnya kamu juga bermain, ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang kita sudah punya kontrak tingkah laku yang akan kamu jalani. Kita sepakat waktunya. Kalau kamu katakan mulai besok adalah tanggal 25 September. Berakhirnya kira-kira Tanggal cukup seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, Bu. 2 minggu ya. Berarti kita ambil saja mungkin di hari ini hari Jumat ya. Jumat 24. Jadi tanggal Jumat kembali ya. 8 Oktober 2021. Ya, Ya, Bu. berakhir kontraknya. Jadi selama kontrak itu kamu tetap laporkan sama ibu, ya. Kamu tetap laporkan sama ibu. Nah, ada enggak perubahan-perubahan yang kamu terapkan dari kontrak tersebut? Paham ya? Paham, Bu. Oke, silakan. Kalau paham, silakan kita sama-sama refleksi dulu nih. Ya, kita refleksi, kita simpulkan kegiatan konseling individual kita pada hari ini. Silakan. Kesimpulannya, Bu, saya tidak mengumpulkan tugas dan saya ingin berubah. Untuk itu saya membuat catatan untuk Kontrak ini tingkah lakunya ini. dan juga Mengurangi bermain mungkin. iya, Bu, mengurangi bermain dan lebih banyak melakukan belajar, Bu. Oke, lebih fokus lagi pada belajar, ya kan? Lebih fokus pada belajar. Terus membagi waktu untuk apa lagi? Untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga, Bu. Beristirahat, berkumpul juga dengan keluarga, ya kan? Tugas-tugasnya apabila tugas itu sulit, juga jangan lupa apa? Bertanya. Iya, Bu. Atau mungkin seperti yang di video tadi dipelajari lagi. Kan ada LKS, ya kan? Iya, Bu. Kita juga ada grup setiap mapel. Nah, di situ kamu bisa tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru, "Pak, bagaimana ini? Sepertinya ini sulit." Ya, jangan karena sulit lalu asal mengisi. Ya. Iya, Bu. Nah, seperti video tadi asal mengisi yang pada akhirnya hasil nilainya juga buruk ya atau jelek tadi kan. Nah, jadi itu hasil dari konseling individual kita berupa tadi permasalahan kamu ingin berubah kan dari permasalahanmu tadi, mengurangi bermain, tertib mengerjakan tugas, ya kan? Sehingga terminimalisirlah tunggakan tugas dari berbagai mapel tadi kan? Iya, Bu. Nah, ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Iya, Bu. Indonesia. Baik, jadi itu. Nah, untuk konseling individual kita ini, apabila masalah kamu belum teratasi, ya, jadi kita akan melakukan konseling individual kembali, ya, Iya, Bu. untuk mengatasi masalah kamu tadi. Nah, apabila masalah kamu juga tadi tidak teratasi, ya, maka ibu akan melakukan home visit, bertemu bersama orang tuamu. Setuju? Setuju, Bu. Setuju ya? Nah, jadi itu tindak lanjut kita di akhirnya nanti. Nah, nanti juga ibu akan berikan kamu ada angket ya, angket yang akan kamu isi. Jadi tolong kamu isi. Kalau sudah selesai kamu isi, boleh kamu foto, ya, foto lalu kirim ke WA ibu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Bagaimana perasaanmu setelah kita konseling individual dengan mengungkapkan masalah, lalu ibu berikan kamu bantuan menggunakan teknik kontrak perilaku? Bagaimana perasaannya? Merasa lebih baik, Bu. Merasa lebih baik, bagus ya. Merasa tidak cemas, tidak sedih, tidak galau lagi ya? Iya, Bu. Bagus. Kalau begitu, ada lagi yang mau kamu sampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada?
Ya Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Kita akhiri. Tadi awalnya kita berdoa, akhirnya juga tetap Berdoa. ya. Ibu pimpin lagi ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan GAS terima kasih banyak pada hari ini sudah berkenan hadir ya. Jangan lupa untuk selalu melaporkan kepada Ibu setiap perubahan-perubahan yang kamu lakukan atas kontrak ini tadi. Bagaimana? Siap? Siap Bu. Baik, Ibu akhiri. Selamat pagi. Terima kasih ya GAS ya. Ya Bu. Silakan, hati-hati pulangnya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Oke.